Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, bagus semangat banget ya Gus. Sarapan ya Gus ya? Udah dong. Oke. Mungkin kedua kelas boleh disiapkan dulu kelasnya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang sakit? Ada Siapa? Badrus Salam. Sakit apa sih? Masuk angin, Bang. Masuk angin. Ya. Ada surat di sini? Belum. Belum ada ya. Ada lagi yang sakit? Warna bisa Nafis nafas. Di sini apa dia? Sakit. Sakit dulu kan? Oke, ya buat teman-teman kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan, dan teman-teman kita yang sedang izin, semoga Allah mudahkan dosanya. Amin ya Allah. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Alfian Bagus Sagara, Ibrahim, Hadir, Mas. Halimah, hadir Pak. Ismail Rahmat, Hadir Pak. Zahra Malia. Hadir Pak. Oke, ya. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, ada yang masih ingat ya apa yang kita pelajarin di minggu lalu? Tentang tablik Pak. Tablik. Apa sih kalau misalkan kita dengar tablik, apa sih yang dimaksudkan tablik? Menyampaikan. Benar. Ada lagi yang lain? Tentang dakwah juga Pak. Wah, dakwah juga itu apa? Sama. Menyampaikan. Apa sih bedanya tablik sama dakwah? Oke, nah dakwah. Dakwah itu menyampaikan atau menyerukan kebaikan kepada sesama manusia. Juga untuk tablik itu menyerukan untuk kembali pada agama Islam. Dari yang taat, dari yang belum taat menjadi taat. Oke, benar ya yang dibilang sama anak dakwah dan yang lain semuanya. Kalau tablik itu menyampaikan pesan-pesan keagamaan, sedangkan dakwah itu mengajak supaya mereka juga melakukan implementasi nilai-nilai agama gitu. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya supaya semangat kita lebih terbakar lagi, kita main tadi dulu. Siapa? Jadi kalau misalkan Bapak menyebutkan angka ganjil, nanti kalian yang laki-laki tepuk tangan. Satu aja. Tepuk kali aja. Iya, iya. Kamu kenapa dah Pak? Enggak. Oke, kalau misalkan Bapak menyebutkan angka genap, yang cewek tepuk satu, oke? Ya. Fokus ya. Ya. Angka 38. Fokus, Ibrahim ngapain? Enggak, mau gue yang Angka 99. Angka 57. Bisma? Tangan di sana. Semua dakwah. Iya, 55. Angka 1038. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Oke, selanjutnya materi kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang bukti beriman, yaitu memenuhi janji, bersyukur nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Bapak, izin Ya. dipanggil kepala sekolah. Oke, siap. Saya juga Kak. Ya, silakan Halimah. Pak. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama kalian bisa menganalisis mengenai bukti beriman, yaitu memenuhi janji, bersyukur nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Yang kedua, setelah menganalisis, Bapak mau kalian bisa mengimplementasikan poin-poin bukti beriman, yaitu memenuhi janji, bersyukur nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Setelah mengimplementasi, kita sampai di situ, yaitu Bapak mau kalian membiasakan. Jadi nggak cuma sehari 2 hari, tapi kalau bisa dibiasakan menjadi perilaku kita setiap hari. Membiasakan mengenai memenuhi janji, bersyukur nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Nantinya kalau misalkan Bapak menyebutkan kata-kata beriman, apa sih yang terbenak di pikiran kalian? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Bagus. Tentang keyakinan Pak. Keyakinan. Zahra? Percaya Pak. Percaya. Apa sampai di situ saja? Tidak. Apakah beriman hanya percaya dan meyakini? Tidak ke. Udah. Mungkin untuk lebih jelasnya kita mari simak sama-sama video dari Ustaz Adi Hidayat ya. Tidak.
Nah, dari video yang sudah kita saksikan sama-sama, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Ya, silakan Ismat. kalau yang saya dapat tadi, sholat itu kita beriman pada Allah. Sholat itu bukti beriman pada Allah. Ada yang lain? Nah, dapat, nah bagus. Nah, Ibrahim, ini Sholat Pak, sholat, bagus ini sholat. Nah, kamu sholat tadi? sholat itu bukti kita iman kepada Allah. Oke, bagus. Tadi ini sholat? Sholat, Sholat. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sholat itu Sholat itu dong. Sholat Idul Lebaran. Bentar ya, tunggu hari Senin. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, bukti beriman itu bukan cuma meyakini ya, bukan cuma percaya, tapi dibuktikan lewat perilaku kita, yaitu dengan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan menjalankan ceritanya, seperti tadi yang contohnya dibilang sama Risma, sama ini, yaitu sholat. Bagus sholat. sholat Pak. Belum angkat tadi. Ini Belum tadi. aja kita jalan. Berjalan cuma aja nak. Mau apa? Oke, bukti beriman yang pertama yaitu memenuhi janji. Ini adalah dalilnya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-34. Ada yang mau bacain? Nah, bagus. Silakan, nah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Itu Pak. Silakan nantinya juga. Dan berjanji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya atau Isra ayat 30 Pak. Saya gua main. Mikir dulu ya. Oke, baik. Jadi bukti beriman yang pertama yaitu memenuhi janji. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Nah, sebagai bukti kita beriman, yang pasti kita harus percaya sama Al-Quran dong. Nah, kemudian kita harus juga percaya apa yang ada di isinya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini artinya yaitu ketika janji, karena janji itu pasti diminta tanggung jawabannya. Pasti kalian semua anak-anak yang sudah berjanji maka harus Tepati. karena janji itu akan diminta. Pertanggungjawabannya. Kemudian bukti beriman yang berikutnya yaitu mensyukuri nikmat. Nah, ini mungkin hal yang sebenarnya sederhana tapi implementasi dalam kehidupan sehari-harinya susah gitu. Berapa banyak sih dari kita yang tadi berangkat ke sekolah tuh ngeluh gara-gara macet, gara-gara panas. Siapa, Pak? Siapa ya? Siapa kan ngeluh terus ya? Tadi macet. Kamu gimana? Lagi 5 menit ya? Ada proyek Pak di dalam. Kamu nggak ikut bantu proyek? Baru ya? Oke, nah bukti beriman yang selanjutnya yaitu memelihara lisan. Ini adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak punya kata-kata yang baik dan bermanfaat, sebaiknya kita Iya. ya, jangan kayak gapa dari tadi ngomong terus kan ada apa ya? Ya Pak. Kalau nggak ada yang bermanfaat lebih baik Iya Pak. ya kalau makan. Mulut juga obat. Marah banget. Oke, nah bukti beriman yang selanjutnya itu menjaga aib orang lain. Ada yang mau bacain dalilnya? Baik, yuk. Di barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Itu jelas ya, kalau misalkan kita menutupi aib orang lain itu Allah akan menutupi aib kita di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kenapa bagus? Kalau belum mandi, Mandi. Kamu itu aib ya, Mas? biasanya air. Siapa yang belum mandi? Bapak. Apa kamu belum mandi? Belum Pak. Nanti mandi bareng sama Bagus. Kejujuran. Selanjutnya Bapak punya kertas nih buat kalian semua. Bagus. Ibrahim, Bapak surat pengunduran diri. Ya Allah. Baru dapat di buku. Ini bagus apa Pak? Lihat bos, ini juga dulu. Udah. Berapa? Oke baik, jadi semua ada kertasnya ya. Sudah. Nah di kertas itu Bapak mau kalian semua tulis pertanyaan mengenai materi hari ini. Materinya yaitu tentang apa? Bagus. Tentang kayak orang lain, kata jujur, jaga lisan. Ya, bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat. Ya.
menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Ayo, semua itu saya pertanyaan Ada masing-masing. pertanyaan Pak? Satu aja. Sekarang satu. Oke. Pertanyaan ganda Pak saya. Satu pen. Aduh, gambarannya apa? Dapat kim kalau mau punya pulpen. Itu apa apa? Apa cukup dengan niat? Kamu pakai skill aja gitu apa? Iya betul. Kalau ini apa? Sudah Pak. Salah aja, salah aja, Bapak. Sudah semua pertanyaannya? Oke. Bapak kertasnya Bapak ambil ya? Bagus belum? Apa ada kebingungan? Pasti gitu pertanyaannya. Sudah Pak. Nah, ayo guys. Sudah Pak. Oke. Oh iya sih. Sudah belum? Ini lagi buka. Kira-kira Sudah Pak. Sudah. Chandra, tanya apa aja, tuliskan semuanya. Sudah Pak. Ya. Oke, ini pertanyaan kalian semua udah ada di sini karena kertasnya Bapak kocok ya. Oke. Ada yang ngocok? Ada yang ngocok? Bapak aja tuh. Saya ini ngocok ya. Oke. Jadi kertas saya kocok. Saya bagikan lagi. Jadi ntar kalian semua dapat pertanyaan dari teman-teman kalian yang random. Oke. Dibagiin. Wah. Ini. Kalian sekarang udah dapat pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, sekarang Bapak minta satu orang untuk maju dan jawab pertanyaan. Ada yang bersedia? Boleh Pak. Siap, silakan terus. Apa bagus pertanyaannya? Pertanyaan tadi soal mengapa menjaga satu penting. Apa tuh Gus? Kenapa penting menjaga lisan? Karena dalam Islam perkataan yang baik itu dapat membangun hubungan yang harmonis. Sementara kalau yang buruk itu menyakiti dari orang lain, menyebabkan juga permusuhan Pak. Oh, gitu. Ada yang mau nambahin? Cukup Pak. Cukup. Oke, silakan. Masih bagus. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi yang mau jawab pertanyaannya? Winnie, ada yang mau bertanya? Sudah paham Pak? Sudah paham semua? Apa udah paham? Apa? Meskipun Bapak nggak bawa pulpen, berarti Bapak menyimak lah. Alhamdulillah. Lain kali Bapak bawa pulpen ya. Kalau nggak ada, ini injek sama temennya. Sudah tanya terima kasih Pak. Siapa? Bukannya suka baca pulpen. Ya mau kopi. Oke, mungkin sebelum kita menutup pembelajarannya, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa? Ibrahim. Jadi bahwasanya bukti beriman itu bukan hanya melalui lisan kita Pak, melainkan melalui perbuatan kita juga dan juga perkataan kita juga Pak. Benar ya apa yang dibilang sama Ibrahim bahwasanya beriman itu bukan cuma percaya atau meyakini, tapi harus dibuktikan lewat perilaku kita sehari-hari dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu sholat. Yang tadi dibilang sama Isma dan Bini. Isma sholat? Belum. Nanti sholat ya? Sama bagus. Sama yang lain juga. Ini Imam. Masya Allah. Jadi gitu. Gak kayak gitu Isma. Bagus banget. Ya wajar lah ya di usia kalian cita-cita namanya. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin untuk doa sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Bersiap. Berdoa lima ya. Doa selesai. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.